Bertemu kembali bersama Kak Tabita dan Kak Stevi pada ibadah sekolah pagi hari ini. Nah, adik-adik sudah siap kan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Siap dong, Kak. Puji Tuhan. Adik-adik, sebelum kita memulai, kita akan menyembah Tuhan terlebih dahulu. Kita pujikan Saat Ku Tak Melihat Jalanmu. Adik-adik, kita menyembah Tuhan bersama-sama ya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya Saat ku tak saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku kita pujikan dari awal. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya. Adik-adik yang ada di rumah, percayalah bahwa Tuhan ada. Percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya,
Adik-adik, mari kita berdoa. Ikuti Kak Tabita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kau telah memberikan kami kesempatan untuk kembali lagi beribadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan, Engkau lancarkan, Engkau berkati ibadah kami ini dari awal hingga pada akhir nanti. Terima kasih Tuhan. Ini seru doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik masih semangat kan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Sekarang kita akan memujikan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Yang semangat ya adik-adik di rumah. Hanya padamu hatiku percaya.
Puji Tuhan, adik-adik, kita telah menyembah dan memuji nama Tuhan. Pada saat ini, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelum itu, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Marilah kita pujikan, kusiapkan hatiku Tuhan. Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Adik-adik, marilah kita pujikan lagu ini dari awal lebih sungguh-sungguh lagi. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita pujikan sekali lagi dari awal. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar
Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal ibadah Tuhan hingga saat ini Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan berkati kami semua, Tuhan berkati adik-adik yang ada di rumah. Tuhan berkati supaya mereka bisa siap mendengarkan dan menerima firman-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, siapkan hamba-Mu Tuhan yang telah Engkau pakai untuk memberi firman kepada kami Tuhan. Supaya firman itu dapat bertumbuh dan berguna dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Halo, salam adik-adik yang terkasih yang ada di rumah. Kita akan belajar firman Tuhan ya kali ini. Nah, ayo adik-adik duduk yang manis. Kita akan membaca dulu ayat firman Tuhan yang ada di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 18. Ayo adik-adik dibuka Alkitabnya ya, kakak tunggu. Yohanes pasal 3 ayat 18. Kakak akan bacakan ya. Demikian firman Tuhan. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Nah, dari ayat ini adik-adik, ternyata percaya itu penting sekali, yaitu percaya kepada Anak Tunggal Allah Bapa, atau yang kita kenal dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, kakak ingin tanya, apa sih maksud dari kata percaya itu? Selama ini sering toh kita dengar, kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita beriman kepada Tuhan Yesus. Nah, ini agak sedikit belajar lebih jauh ya adik-adik. Nah, kata iman atau percaya itu dalam bahasa Yunani itu berasal dari kata pistis. Dari bahasa Yunani, kata pistis yang artinya adalah kepercayaan atau penyerahan diri kepada seseorang yang dipercayai. Jadi dalam hal ini dari ayat tadi kita diminta percaya kepada Tuhan Yesus supaya kita tidak dihukum. Karena kalau kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus, kita berada di bawah hukuman. Nah, percaya itu sendiri harus ada suatu pertumbuhan. Kalau banyak orang yang berkata, aku percaya Yesus itu juru selamat, aku percaya bahwa Yesus sudah mati untuk menebus dosa dunia. Itu tidak salah adik-adik. Kita percaya bahwa Yesus telah hadir di dunia ini 2000 tahun yang lalu, kemudian mati di salib, kemudian dibangkitkan dan naik ke surga. Itu sangat perlu seseorang percaya akan hal itu. Kemudian kita mengaku, ya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ya. Tetapi kita harus lebih bertumbuh lagi di dalam iman atau percaya kita kepada Tuhan Yesus. Tidak cukup hanya di dalam pikiran dan di dalam perkataan, tetapi apa adik-adik? Ya, kita harus membuktikan percaya kita itu di dalam perbuatan. Karena apa adik-adik? Kalau seorang mengatakan dalam hati aku percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi perbuatannya tidak mencerminkan kepercayaan kepada Tuhan Yesus, ya tidak ada orang yang tahu. Karena kalau orang percaya dalam hatinya saja, tetapi dia tidak melakukan,
Ya tidak ada orang yang tahu. Ada ayatnya loh adik-adik. Ayo kita baca lagi ya. Di dalam Yakobus pasal 2 ayat 17. Di dalam Yakobus pasal 2 ayat 17, kakak akan bacakan ya. Begini firman Tuhan. Demikian juga halnya dengan iman atau percaya ya. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi iman harus bekerja sama dengan perbuatan ya adik-adik. Nah, ada satu contoh ini. Ada cerita yang kakak mau ceritakan buat adik-adik ya. Konon ada seorang atlet akrobatik ya. Dia bernama Charles. Ya ini keahliannya berjalan di atas seutas tali. Ya sering menyeberang dari satu pohon ini, terus ada tali direntangkan di dua pohon, ya berjalan di atasnya. Nah, kali ini dia akan membuat satu pertunjukan spektakuler. Dia akan menyeberangi sungai Niagara di atas seutas tali. Sungai Niagara itu adalah sungai yang arusnya sangat deras karena ada air terjun Niagara yang sangat tinggi ya adik-adik. Banyak orang berbondong-bondong akan menonton pertunjukannya kali ini. Tua, muda, anak-anak ya, mereka datang berduyun-duyun di tepi sungai Niagara itu untuk menonton pertunjukan Charles. Kemudian tali sudah direntangkan ya adik-adik, dari seberang sini ke seberang sana. Kemudian Charles ini bersiap-siap. Dia bertanya kepada kerumunan orang banyak, "Bapak, Ibu, Saudara, apa Anda percaya bahwa saya bisa menyeberangi sungai Niagara ini di atas seutas tali dengan selamat?" Mereka semua hanya diam saja, nggak ada yang menjawab. Karena mereka belum melihat bukti. Ya, kemudian Charles mengerti. Kemudian dia berjalan di atas tali itu menyeberangi sungai Niagara. 1, 2, 3, kemudian ya berhasil. Kemudian dia kembali lagi berjalan ke seberang sini. Ya berhasil. Kemudian terdengar tepuk tangan riuh. Oh, luar biasa, hebat sekali. Kemudian Charles melihat orang berteriak-teriak, bersorak-sorak, dia bertanya lagi, "Nah, Anda percaya kan kalau saya bisa menyeberang?" Percaya, kami percaya. Anda percaya kalau saya berhasil menyeberang? Percaya, kami percaya. Anda hebat. Kemudian Charles bilang, "Kalau Anda percaya bahwa saya bisa menyeberangi ini, sekarang saya mengundang satu orang untuk turut bersama dengan saya menyeberangi sungai Niagara ini." Langsung kerumunan orang banyak yang tadi bersorak-sorak itu terdiam semua. Siapa ini yang mau ikut orang ini menyeberang? Berjalan di atas seutas tali, begitu berbahaya. Nanti kalau terpleset jatuh ke sungai, matilah aku. Gak ada yang mau. Semua hanya diam dan saling memandang. Ditunggu Charles, siapa yang berani? Ayo saya tunggu. Tidak ada yang menjawab. Semuanya hening. Tiba-tiba adik-adik, ada suara seorang anak kecil, anak laki-laki. "Saya mau, saya percaya, saya mau ikut Bapak menyeberang." Lalu kata Charles, "Oke, ayo nak ke sini." Kemudian anak kecil itu berlari naik ke tepi tempat di mana Bapak Charles itu berdiri. Kemudian dia digendong di punggung Charles. Anak kecil ini memeluk Charles, dan dengan pelan-pelan Charles ini dengan membopong anak kecil itu berjalan meniti
tali di atas sungai Niagara. 1, 2, 3, 4. Semua orang-orang yang nonton itu hatinya takut, ketir-ketir. Aduh, kalau terpleset gimana ini? Tapi Charles dengan mantap dan anak kecil ini tanpa rasa takut diam di dalam gendongan Charles. Akhirnya pelan-pelan 1, 2, 3, 4 langkah. Akhirnya Charles berhasil menggendong anak itu ke seberang sana. Dan mereka berhasil sampai di seberang dengan selamat. Kemudian riuh rendah suara, "Hore, luar biasa, luar biasa." Orang bertepuk tangan lebih keras lagi. Nah, adik-adik, apa yang ingin kakak sampaikan melalui cerita ini adalah kita bisa memisahkan dua golongan, dua kelompok sikap orang. Yang pertama, orang banyak itu yang begitu riuh rendah mengatakan, "Ya, saya percaya kamu hebat, kamu bisa." Tapi saat mereka ditantang untuk ikut berjalan mengikuti Charles ini menyeberang, mereka tidak ada yang mau. Mereka takut mengikuti langkah Charles ini untuk menyeberang. Tetapi anak kecil ini, dia tidak hanya mengucapkan percaya, tetapi dia menunjukkan dalam perbuatan, yaitu ikut serta menyeberang. Nah, satu iman atau satu kepercayaan yang luar biasa. Jika kita mewujudkan percaya kita itu melalui perbuatan. Kalau kita mengatakan, "Aku percaya kepada Tuhan Yesus," berarti kita juga harus menunjukkan dalam perbuatan kita. Ya adik-adik, aku percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi perbuatan kita itu tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Itu berarti kita tidak percaya loh adik-adik kepada Tuhan Yesus. Ya, di Alkitab banyak diceritakan tokoh-tokoh iman, tokoh-tokoh orang-orang yang memiliki kepercayaan yang luar biasa. Mereka menuruti perintah Allah, mereka menuruti perintah Tuhan tanpa membantah, walaupun perintah Tuhan itu sesuatu yang mustahil, sesuatu yang gak masuk akal. Siapa saja? Nah, yang pertama kakak beri contoh itu Nuh, ya. Adik-adik tahu ya, Nuh ini adalah seorang yang percaya kepada Tuhan, walaupun orang-orang sezamannya itu semuanya tidak percaya kepada Tuhan. Nuh diperintahkan untuk membuat bahtera yang besar, walaupun rumahnya itu jauh dari pantai, walaupun waktu itu tidak musim hujan, tetapi perintah yang tidak masuk akal ini tetap dikerjakan oleh Nuh. Dikatakan bahwa Nuh mengerjakan semua perintah Allah dengan tepat. Dan akhirnya yang terjadi apa? Adik-adik, ada air bah ya. Dan akhirnya karena ketaatan Nuh itu, Nuh beserta keluarganya diselamatkan dari air bah. Nah, tokoh yang lainnya siapa? Ya, Bapak Abraham ya. Bapak Abraham ini juga memiliki iman yang luar biasa loh adik-adik. Dia itu dari Ur Kasdim dipanggil oleh Allah untuk keluar meninggalkan seluruh keluarganya, orang tuanya, untuk menuju tempat yang dijanjikan. Tetapi Tuhan tidak mengatakan kemana itu. Pokoknya Tuhan perintahkan, keluar dari bangsamu, nanti akan kubawa engkau ke tempat yang kutunjukkan. Dan Abraham dengan taat pergi, walaupun dia tidak tahu tujuannya. Dia hanya mengikuti apa yang difirmankan Tuhan. Kemudian Tuhan juga menjanjikan bahwa Abraham akan dikaruniai seorang anak, karena waktu itu Abraham belum punya anak. Dan Abraham juga percaya. Apakah Tuhan segera memberikan anak kepada Abraham setelah Tuhan menjanjikan? Oh tidak adik-adik. Abraham menunggu janji itu selama
25 tahun. Bayangkan adik-adik. Tetapi Abraham pun tidak protes kepada Tuhan. Nah, iman yang lebih luar biasa lagi ditunjukkan juga oleh Abraham. Setelah dia memperoleh anak yang dijanjikan itu, yaitu anaknya yang bernama Ishak. Setelah berumur berapa tahun, sudah agak besar, Allah memerintahkan suatu perintah yang gak masuk akal. Allah memerintahkan Abraham supaya anaknya Ishak ini dibawa ke gunung untuk dikorbankan kepada Allah. Nah, apa yang diperbuat Abraham adik-adik? Dia marah-marah kepada Tuhan. Oh, Tuhan gak adil. Tuhan ini bagaimana, katanya Ishak anak yang dijanjikan kok sekarang disuruh mengorbankan, disembelih di atas gunung. Apa begitu yang dilakukan Abraham? Tidak adik-adik. Abraham tidak membantah. Abraham melakukan semua yang diperintahkan Tuhan itu dengan taat. Bahkan Abraham tidak mencurigai sedikit pun bahwa Allah memiliki maksud yang jahat. Bahkan waktu Ishak bertanya, "Bapa, di sini sudah ada kayu untuk membakar korban bakaran. Nah, dombanya mana, Bapak?" Dan waktu itu mereka tidak membawa domba karena Allah memerintahkan yang dikorbankan itu Ishak. Namun demikian, iman Abraham sangat luar biasa. Dia menjawab Ishak demikian, "Nanti Allah akan menyediakan." Nah, dan pada akhirnya Ishak tidak jadi dikorbankan karena Allah mencegah Abraham. Allah hanya ingin menguji seberapa dalam iman percaya Abraham kepada Allah. Pada akhirnya Allah menyediakan anak domba sebagai ganti Ishak. Nah, dan akhirnya Bapak Abraham diberi julukan Bapak orang percaya. Nah, adik-adik tentu sudah sering mendengar cerita ini ya. Dan adik-adik, sungguh luar biasa. Masih banyak tokoh-tokoh iman yang ada di dalam Alkitab. Sampai kepada murid-murid Tuhan Yesus, ke-12 murid Tuhan Yesus. Mereka adalah orang-orang yang memiliki iman yang luar biasa. Baik Rasul Petrus, Rasul Yohanes, Yakobus, Thomas, ya. Mereka semua itu percaya kepada Tuhan Yesus. Sampai mereka menyerahkan hidup mereka. Mereka memberitakan Injil walaupun banyak tantangan yang mereka hadapi, bahkan siksaan. Bahkan mereka semua mati karena memberitakan Injil. Adik-adik, suatu contoh iman yang ditunjukkan oleh tokoh-tokoh iman. Mereka tidak hanya percaya kepada Tuhan Yesus dalam perkataan atau dalam pikiran, tetapi dalam perbuatan. Nah, Tuhan Yesus juga ingin loh adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus bukan hanya di dalam perkataan, bukan hanya di dalam pikiran, tetapi di dalam tindakan. Ayo, kalau adik-adik percaya bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat adik-adik, sudah menebus dosa adik-adik semua, adik-adik harus menunjukkan perbuatan yang menunjukkan bahwa adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana, Kak? Ya, adik-adik harus mengikuti teladan Tuhan Yesus, ya. Kalau Tuhan Yesus itu dalam hidupnya selalu mengasihi sesama, adik-adik juga harus mengasihi sesama. Tuhan Yesus tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Adik-adik juga harus tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, Tuhan Yesus bahkan mendoakan orang yang menjahati dia. Bapa, ampunilah mereka yang telah menganiaya aku, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, adik-adik sering mendengarkan
orang-orang Kristen dikucilkan, mungkin adik-adik di sekolah juga pernah dihina. Tuhan kamu mati disalib. Nah, ya, Tuhan kamu masa mati. Nah, adik-adik jangan marah, jangan membenci teman ya. Harus mendoakan mereka. Nah, terutama dengan saudara kandung, adik-adik harus mengasihi loh. Dengan orang tua harus menghormati. Nah, perbuatan-perbuatan itu adalah bukti percaya kita kepada Tuhan. Karena orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang melakukan perintah Tuhan. Nah, adik-adik, untuk menutup firman Tuhan ini, kakak akan memberikan satu ayat lagi ya. Ayo kita baca di dalam Ibrani pasal 11 ayat 6. Penting ya adik-adik kita belajar banyak ayat firman Tuhan. Karena dengan firman Tuhan kita dikuatkan. Nah, demikian firman Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, adik-adik jangan takut ya, percaya kepada Tuhan Yesus walau menderita itu tidak masalah adik-adik. Karena ada upah yang menanti kita. Percaya itu juga mempunyai pengharapan. Adik-adik harus menurut, mengikuti Tuhan Yesus, mengikuti perintah Bapa di surga. Karena ada upah yang besar menanti adik-adik. Kalau adik-adik tetap setia dalam iman, percaya, melakukan dalam perbuatan, maka nanti adik-adik akan menerima upah di dalam kerajaan surga ya. Nah, adik-adik, kiranya pelajaran kali ini selalu diingat bahwa iman itu harus ada perbuatan, dan dengan perbuatan itu kita setia dalam iman, maka kita memiliki pengharapan, kita menerima upah dalam kerajaan surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Sampai bertemu di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya, adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini, marilah kita pujikan Percaya Saja. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ya, luar biasa sekali bukan? Bagaimana ibadah sekolah minggunya pada hari ini? Kalian terberkati? Pastinya ya. Kalau kalian terberkati teman-teman, marilah kita jangan lupa untuk terus mengikuti sekolah minggu yang ada. Meskipun lewat YouTube ini ya, caranya kalian bisa subscribe dulu channelnya supaya kalian semua tidak ketinggalan dengan ibadah-ibadah sekolah minggu yang akan datang. Jangan lupa
kita juga harus membagikan berkat kepada teman-teman yang lain, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Oke, share ya sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kita juga bisa ikut beribadah bersama-sama dengan kita semua. Haleluya. Oke, terima kasih banyak. Selamat liburan.